sesungguhnya memang Ganjar itu bisa naik menggunakan galah yang namanya Jokowi. Kalau mau menang, ya tentunya logikanya Mas Ganjar harus menggunakan galah ini lagi, bukannya dipatahin. Dan dia salah duga, salah pilih galah. Siapa itu galah yang dipilih? Biar kolom komentar nanti yang ngano. Kenapa yang lain nggak ada kata melorotnya, tapi Nasdem ada melorotnya, Bang? Ya kan dia kan 9,6 sekarang. Oh, saya kira karena pengalaman masa lalu. Saya kira pasti nanti dirangkul semua lah. Cuman kan tinggal mencari posisi Anies itu sebagai menteri apa. Kayaknya Menteri Kebudayaan, Bang. Menteri Kebudayaan ini kan harus berbudaya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia. Kali ini kita ditemani lagi oleh Mr. Q. Siap, Bang. Sebenarnya Q-nya tidak boleh satu lagi, udah Mr. QQ. Pagi-pagi dia udah meluk-meluk saya tadi. Saya juga kaget, kenapa ini? Biasa salaman aja, ini dipeluk-peluk erat pula kita kan. Waduh, ada apa ini? Apa baru kena wine pagi-pagi? Iya, kok tiba-tiba meluknya seram kali kan? Gitu. Ternyata dia bilang, Bang, alhamdulillah, survei sudah mendekati satu sekali putaran. Udah lewat, Bang. Udah lewat. 52%. 52%, Populi Center ya. Iya, Populi Center. Dan yang lain-lain itu udah menyentuh 50. Betul, betul. Jadi di situ Mr. Q melihat bahwa untuk sekali putaran, Mr. Q kan 70% kan? 70% kan yakinnya kemarin. Oh iya. Hasan Nasbi 90%, aku 100%. Iya. Salah semua kita sama Abang. Iya. Nah, nggak apa-apa nanti kalau nggak pun kita yang dimarahin orang kan. Tapi yakinlah saya kalau untuk bicara satu putaran ya, Populi Center itu Prabowo Gibran 52,5%, Anies Muhaimin 22,1%, Ganjar Mahfud 16,9%. Jadi Mr. Q kalau kita lihat Ganjar Mahfud ini sebenarnya suara PDIP aja nih. Nggak ada lagi suara Pak Jokowi situ. Bahkan bisa jadi suaranya di bawah PDI Perjuangan, Bang. Gitu ya. Iya, tapi tadi gini. Jadi pasti wine enggak lah, Bang. Saya ini minum Green Sand aja udah mabok, Bang. Iya. 7 Up juga mabok. Tapi memang saya hari ini senang sekali karena mendapatkan laporan hasil survei Populi Center, angkanya Prabowo Gibran 52,5. Nah, angka tembus 50% itu sebetulnya di antara lembaga-lembaga yang yang sudah biasa ya, udah pengalaman ya, kita udah tahu track record-nya, sudah terjadi minggu lalu dari lingkaran survei Indonesia di BJA. Tapi kenapa tadi saya peluk-peluk Abang dan kemarin belum peluk-peluk? Karena kemarin itu baru 50,7%. Artinya tembus tapi tipis lah. Tipis. Sementara hari ini 52,5 menurut saya itu cukup tebal ya. Cukup tebal dan saya kira kalau angkanya sudah 52, nanti 53. Sebetulnya yang lebih penting lagi teori saya bahwa kenaikan Prabowo Gibran ini belum berhenti, itu terkonfirmasi, Bang. Terkonfirmasi. Jadi kan waktu survei indikator misalnya 48,6, itu kan ada pertanyaan besar, pertanyaan paling besar sebetulnya di kepala saya. Apakah 48,6 ini kalau ibarat grafiknya trading saham itu dia akan ketemu resistennya gitu. Nah, kalau ketemu resistennya ini tidak tembus 50% gitu. Walaupun kalau lihat dari yang sebelumnya ini kelihatannya masih akan terus naik. Nah, begitu angka lingkaran itu 50,7, apalagi kemudian Populi 52,5 ya sembari nunggu survei indikator, menurut saya ini tren masih naik ya. Dan ini Bang survei ini awal bulan Februari. Sementara coblosannya pada bulan Februari pertengahan. Artinya masih ada waktu sekitar 2 minggu untuk tren ini terus naik lagi gitu.
Katakanlah misalnya naik 3% lagi dari 52, 55, 56 barangkali. Nah, kalau survei nanti terakhir jelang-jelang coblosan itu 55, 56, hemat saya sih aman untuk mengatakan sekali putaran. Karena kalaupun misalnya itu nanti turun ya, misalnya katakanlah 3%, maka kemudian ya 56 kurang 3 kan masih finish di 53, 52% lah, kira-kira begitu. Kenapa saya ngomong pahit akan hilang 3%? Karena saya ngecek data Indobarometer pada tahun 2009. Kenapa 2009? Karena waktu itu komposisi calon presiden persis sama seperti sekarang ini. Ada 3 calon, Bang. Ada 3 pasang calon. Nah, pada waktu itu kira-kira 1 bulan setengah sebelum coblosan, pasangan SBY Budiono angkanya 70%, Bang. Jadi 2 bulan sebelum coblosan tuh udah jauh di atas 50%. Gitu. Nah, survei 2 minggu sebelum coblosan itu angkanya 63%. Begitu coblosan 60%. Jadi ya dari survei 2 minggu 10 hari sebelum coblosan hilang kira-kira 3%. Gitu. Makanya saya ngomong pahit, kalau mau aman sekali putaran 51%, 52%, maka pada survei terakhir itu pasangan Prabowo Gibran harus mencapai angka 55. Gitu. Walaupun harus dinyatakan juga bahwa pola suara SBY Budiono itu menurun, Bang. Menurun, downtrend. Agak besar ya? Kalau lumayan, Bang. Makanya kalau kita bicara tadi analogi dengan saham, dia mengalami penurunan gitu. Nah, kalau Prabowo Gibran itu trennya mengalami kenaikan. Kenaikan, Bang. Nah, kalau bicara kenaikan sebetulnya kalau survei terakhir nanti angkanya di angka 53, 54, sebetulnya kalau tambah 3% itu bisa angka 55, 56, bahkan siapa tahu 57. Gitu, Bang. Maka itu saya izin tadi peluk-peluk Abang. Saya kaget juga nih. Saya pikir apa ada hadiah apa pula kan? Baik, jadi kalau kita lihat trennya ya, angka pemilih muda Prabowo Gibran itu dari 49% menjadi 57,6%. Jadi peningkatnya luar biasa ya. Jadi berapa persen itu? 8%. 8% lebih. Jadi begini, Bang, sebetulnya pola bahwa generasi muda, Gen Z dan milenial itu keunggulan Prabowo Gibran itu lebih tebal dibandingkan generasi yang lebih tua, generasi X dengan baby boomer, itu sudah ditemukan. Bahkan dari awal-awal bulan November. Gitu. Jadi ternyata Mas Gibran ini selain dia bisa membawa kolam suara masyarakat yang puas kepada Pak Jokowi, ternyata dia punya daya tarik khusus, Bang. Khusus pakai C. Itu di atas khusus, Bang. Khusus. Khusus. Bahwa dia ternyata bisa menarik bagi kalangan generasi muda. Mungkin generasi muda ini merasa terwakili oleh keberadaan Gibran. Yang notabene merupakan bagian dari generasi next gen ini. Next gen itu istilah untuk menggambarkan atau merangkum Gen Z ya dengan milenial, Bang. Jadi memang Mas Gibran ini kalau kita kembali kepada review di beberapa bulan yang lalu ya kita diskusi, itu betul-betul bisa menjadi gempa politik karena dia membuat suara Prabowo yang tadinya itu setara dengan Mas Ganjar, itu kemudian Prabowo jauh meninggalkan Mas Ganjar. Bukan cuma sekedar meninggalkan, membuat sebuah pola yang sering saya sebut sebagai bejana berhubungan. Bagaimana Prabowo naik, Ganjar turun. Jadi gempa betul, Bang. Gempa terutama buat Ganjar ya. Ambles dia, anjlok dia. Longsor ya. Kalau bahasa teknisnya namanya likuifaksi. Itu ya. Ambrol ke bawah dia. Dan ini kelihatan dari survei ini kan. Bagaimana Prabowo Gibran 52,5 sementara Ganjar dengan Mahfud berapa tadi? 16,9 ya. Jauh sekali, Bang. Jauh sekali. Nah, Anies berapa? 22,1. 22,1. Nah, yang kedua, dia ini menjadi game changer. Karena apa? Karena biasanya generasi muda itu, Gen Z dan milenial itu, pola pilihannya itu, Bang, sama dengan generasi yang lebih tua, Bang. Ya. Tapi kali ini, Gen Z dan milenial ini, mereka proporsinya jauh lebih tebal pada pasangan 02 dibandingkan dengan pasangan yang lainnya. Dan
itu adalah menurut saya salah satu kunci menuju kemenangan sekali putaran gitu. Iya. Bayangkan kalau anak-anak muda ini tidak mayoritas sekali kepada Prabowo Gibran, ya mungkin angkanya ya di bawah 50, Bang. Iya, iya. Jadi, unggul tetapi tidak tembus 50. Ya, ini kan faktor sebenarnya ada emosi, ada solidaritas di situ ya, ada kemudian merasa kebersamaan. Ketika sejak awal Gibran ini menjadi cawapres, ya kan, bahwa dia diposisikan bahwa dia tidak akan mampu, ya kan, berdebat dan segala macam karena anak muda. Oh iya. Nah dari situ itu udah anak-anak Gen Z dengan milenial ini orang-orang tua ini kok sombong banget. Iya. Profesor ini kok arogan banget betul, gitu. Betul. Padahal belum tentu dia juga bisa menjawab persoalan-persoalan. Nah, saya lihat solidaritas ini meningkat, menebal nih. Iya. Dan bertahan gitu kan. Betul. Jadi saya kira memang Gibran ini bukan cuma sekedar faktor elektoral, tetapi dia mewakili jiwa zaman, zeitgeist. Bahwa di era internet, di era digital sekarang ini, pola-pola konvensional yang berlaku 50-100 tahun yang lampau sudah tidak berlaku lagi. Ya, saya lupa, saya pernah bahas di mana, apakah di sini atau di tempat yang lain. Bagaimana sekarang ini, Bang, di era digital ini, generasi internet ini, pola-pola yang terjadi di dunia ekonomi, dunia politik itu semua berubah, Bang. 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, yang namanya orang kaya konglomerat itu pasti orang tua. Karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengakumulasi wealth atau kapital, Bang. Begitu. Dan juga membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun jaringan bisnis. Tetapi dengan adanya internet, bisa lahir konglomerat-konglomerat yang tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa menjadi orang terkaya di dunia. Tidak membutuhkan waktu lama untuk membangun jaringan sosial. Bahkan nggak kenal dengan orang lain pun, kerja sendiri pun juga bisa. Contohnya Facebook ya, Mark Zuckerberg ya. Jadi itu mengubah pola-pola yang terjadi 150 tahun. Termasuk itu yang punya Tesla. Ya, betul, Elon Musk. Nah, dan di dunia politik juga rupanya begitu, Bang. Nah, sekarang kita menyaksikan ada banyak Perdana Menteri usia 30-an, 40-an ya. Kemarin ada terpilih di Prancis Perdana Menteri usia muda, kemudian juga di Amerika Selatan ya. Jadi ya jiwa zaman yang disebabkan antara lain perubahan atau peran dari internet dan digital yang begitu besar sebetulnya dirangkum oleh proses politik di tahun 2024 ini dengan keberadaan seorang Mas Gibran. Mungkin kalau nggak ada Mas Gibran ya sebagai wakilnya Pak Prabowo, kita nggak melihat fenomena ini muncul. Ya, bagaimana variabel ini bekerja dalam realita kehidupan sehari-hari, dalam dinamika politik, menurut saya nggak akan kelihatan. Dan ini menjadi kelihatan karena kita ada faktor ada sosok Mas Gibran di situ. Dan kita lihat nanti 5 tahun lagi setelah pemilu, pada saat pemilu 2029, kita lihatlah bermunculan anak-anak muda menjadi capres cawapres lebih banyak gitu kan itu. Untuk tidak menafikan realita dalam negeri Indonesia sendiri, sebetulnya kan fenomena anak muda menjadi kepala daerah itu kan sudah sangat banyak. Banyak sekali. Saya catat mungkin 20-30-an anak-anak muda yang di bawah jadi 35 wali kota, tahun ya kemudian gubernur wakil bupati. Dan sebetulnya Mas Gibran kan juga bagian dari gelombang itu, gelombang anak muda yang menjadi pemimpin itu. Karena dia menjadi wali kota di Kota Solo kan sebelum kemudian menjadi calon wakil presiden. Usia masih 33 ya. Pada saat itu. Ya jadi memang kalau kita lihat sebenarnya ini kan satu kekuatan ya. Kalau kita ingin memang melihat bangsa ini ke depan lebih maju. Karena bagaimanapun anak-anak muda ini kan pikirannya itu segar. Iya. Artinya dengan zaman ini jangan kita bandingkan dengan Soekarno dong. Iya. Jangan bandingkan dengan Syahrir. Itu kan situasinya lain. Tantangan zamannya berbeda, Bang. Berbeda. Kalau mereka sekarang ini kan berbicara lebih ke depan lagi ya. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita, baik industri, ekonomi, keuangan. Pola keuangannya juga sudah berbeda. Sangat berbeda, Bang. Kan? Tidak konvensional lagi. Mereka betul. Terjadi perubahan-perubahan dahsyat itu. Kita sedang berada di zaman di mana terjadi perubahan-perubahan yang bersifat bukan hanya bersifat teknis generasional, tetapi menurut saya
ini skala peradaban sudah, Bang. Iya. Kita kan kenal ada peradaban memburu, meramu, ada peradaban pertanian, lalu ada peradaban industri, lalu kita mulai masuk ke informasi. Sekarang ini kita masuk peradaban baru, Bang. Peradaban digital, di mana semua logika-logika lama itu tidak berlaku lagi, di mana pekerjaan-pekerjaan lama bisa jadi akan hilang, ya kan? Muncul kesempatan-kesempatan baru, dan tentu saja yang bisa memahami dan meresapi perubahan-perubahan itu ya anak muda itu. Jadi saya kira kita sangat beruntung bahwa menuju cita-cita Indonesia 2045 yang akan datang, kita nanti akan punya pemimpin yang memang menjadi bagian dari zaman itu, Bang. Bayangkan kalau zamannya masa depan yang mengelola orang zaman lalu gitu. Iya, nggak nyambung. Wah, itu banyak kesenjangan-kesenjangan secara mindset, secara pengetahuan. Nggak usah kita bicara terlalu jauh. Ya. Generasi-generasi tua yang tidak memahami persoalan teknologi otomotif misalnya, optionnya begitu banyak kan? Iya, Bang. Kan sebenarnya begini, itu udah tercermin loh dalam acara debat yang cawapres yang kedua itu, ketika Mas Gibran melontarkan pertanyaan soal LFP, ya kan, dianggap ngerjain, ya kan? Padahal itu persoalan yang sangat kontekstual dalam konteks transisi menuju energi terbarukan. Karena semua mobil pada hari ini akan menggunakan baterai, dan lithium. Ada dua jenis baterai yang sedang dalam tanda kutip bertarung, yang berbasis nikel dan non nikel. LFP tadi non nikel, gitu, Bang. Termasuk juga pertanyaan mengenai green inflation itu. Kita mungkin pernah bahas juga bagaimana Pak Mahfud menyebutnya pertanyaan recehan. Ya Allah, itu sama sekali nggak receh itu, Bang. Justru itu adalah esensi dari semua persoalan transisi energi terbarukan, Bang. Kenapa transisi energi terbarukan itu menjadi berat? Karena ada ongkos-ongkos yang harus dibayar dari energi model lama itu, energi fosil itu kepada energi terbarukan. Itu ada ongkos-ongkos yang harus dibayar sebagai sebuah proses transisi. Masa dibilang recehan? Jadi sebetulnya debat yang kedua, Bang, itu betul-betul mencerminkan pernyataan Abang yang barusan. Bahwa orang-orang tua ini, alam pikirannya ketinggalan jauh dengan anak-anak muda ini. Yang penting buat mereka, gitu ya, nggak penting buat anak muda. Sebaliknya, yang penting bagi anak muda dan penting bagi masa kini dan masa depan, itu nggak penting bagi orang tua ini. Receh katanya, Bang. Ya, itu kan, kalau orang-orang tua seperti itu kan ibarat kepiting. Kepiting, kenapa tuh, Bang? Anak muda mau naik, kakinya ditarik lagi, turun lagi, ya kan? Iya, betul. Betul kan? Iya, betul. Jadi anak muda mau naik, udah mau keluar, ditarik lagi sama yang bawah. Itu namanya sindroma kepiting. Nah, kalau di Filipina disebut sindroma talangka. Talangka itu kepiting bahasa Tagalog. Iya. Kebetulan itu salah satu fenomena yang banyak dibahas di psikologi. Benar. Jadi menarik ya. Nah, kita kembali ke survei nih. Kita kan melihat begini, ada survei Jawa Timur ya. Itu kalau nggak salah Poltreking. Hanta Yuda itu Prabowo Gibran 60,1%, Ganjar Mahfud 17,2%, Anies Caimin 14,9%. Berapa? 14,9%. Nggak dengar, Bang, ulang. 14,9. Saya nggak enak nyebutnya. Itu Abang berbisik tapi justru gemanya yang paling kencang. Jadi Anies Caimin 14,9%. 14,9%. Ya. Nah, ini kan kecenderungannya kita lihat Jawa Barat nggak jauh beda dengan Jawa Timur, bahkan bisa lebih tinggi. Jawa Tengah 50-50 misalnya dengan Ganjar. Kalau menurut Mr. Q ya, dengan 3 daerah Jawa ini, posisinya Prabowo menang dalam pemilihan pemilu pilpres nanti. Ini bisa digambarkan nggak satu putaran dari sini? Menurut saya iya. Menurut saya iya. Jadi kita lihat misalnya Sumatera, itu kemungkinan Pak Prabowo bisa di atas 50%. Sumatera itu kan 20% dari total populasi nasional. Kemudian kalau kita bicara Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, ya kita sebut sebagai Indonesia Timur, katakanlah begitu ya. NTT, NTB. Ya, yang dulu itu basis Pak Jokowi, ternyata sekarang pun larinya mayoritas kepada Prabowo. Termasuk Bali barangkali ya? Bali mungkin enggak. 50-50 lah. Iya, saya kira kalau bicara dinamika politik, mungkin
mengalahkan Ganjar Mahfud di Bali lebih sulit daripada Jawa Tengah. Kenapa begitu? Karena secara kultural Bali itu hampir sama kuatnya dengan Jawa Tengah. Kalau kita bicara PDIP gitu. Nah, apa yang membedakan Jawa Tengah dengan Bali? Di Jawa Tengah ada faktor Pak Jokowi. Di Bali nggak ada. Saya kira nggak ada, ya. Karena Pak Jokowi bukan orang Bali. Karena itu, kalau bicara pertarungan antara Prabowo Gibran melawan Ganjar Mahfud, saya kira peluang untuk Prabowo Gibran mengalahkan Ganjar Mahfud lebih besar di Jawa Tengah ketimbang di Bali. Ya, untuk sementara saya anggap 50-50, relatif sama kuat, ya. Tetapi itu sendiri pun kalau sudah 50-50 sebetulnya sudah sangat luar biasa mempengaruhi dinamika pertarungan. Sudah dianggap menang lah. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi peta pertarungan karena itu adalah tulang punggungnya Ganjar dan Mahfud. Baik secara kekuatan maupun secara jumlah suara. Jadi kalau misalnya suaranya Ganjar Mahfud terambil secara signifikan di Jawa Tengah, itu betul-betul sangat membuat pengaruh yang sangat besar, sangat-sangat mengganggu kekuatan Ganjar dan Mahfud, ya. Karena disitulah adalah stronghold-nya. Kalau saya runtut ke belakang, sesungguhnya Mas Ganjar itu basis suaranya memang cuma satu saja, Jawa Tengah. Ya. Dan mau saya katakan juga, sesungguhnya itu adalah suaranya Pak Jokowi. Suaranya Pak Jokowi. Nah, kan Mas Ganjar ini surveinya baru naik ketika zaman COVID, Bang. Kenapa zaman COVID? Karena banyak pemberitaan kepada 3 provinsi besar. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Jakarta ada COVID, nggak ada COVID, pasti tetap ramai. Karena media dominan di sini dan ini adalah ibu kota. Tapi kenapa Jawa Barat surveinya Ridwan Kamil nggak naik? Kenapa Khofifah surveinya nggak naik di Jawa Timur? Padahal Jawa Timur dengan Jawa Barat ini jumlah penduduknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah 13,5%, Jawa Barat hampir 18%. Saya jawabannya udah tahu saya. Jawa Timur 16%. Jawabannya udah tahu saya. Karena? Kenapa Jawa Tengah? Karena ada Pak Jokowi, ya kan? Betul, Bang. Ya kan? Jadi kita udah sama, ya. Yang menjelaskan kenapa Ganjar bisa naik itu karena hukum asosiasi, proximity antara Ganjar dengan Pak Jokowi. Sama-sama Jawa Tengah, sama-sama PDI Perjuangan. Dengan kata lain, sesungguhnya memang ya Ganjar itu bisa naik, ya. Karena memakai istilahnya Mas Bambang Pacul kita menggunakan galah yang namanya Jokowi. Nah, kalau mau menang, ya tentunya logikanya Mas Ganjar harus menggunakan galah ini lagi. Bukannya dipatahin. Nah, kalau Mas Ganjar mematahkan galah yang namanya Jokowi, itu sama dengan ya itulah gol ke gawang sendiri. Kalau misalnya galah itu untuk dipakai untuk memetik mangga, itu kita sekedar jatuh luka. Tapi kalau galah itu kita naik tangganya untuk memetik cengkeh, itu muka kita bisa hancur. Oh, kenapa gitu, Bang? Karena tanahnya memang kalau pohon cengkeh itu, kebun cengkeh itu tanahnya bongkah-bongkah gitu. Jatuh bisa hancur muka kita. Mas Ganjar dalam proses Pilpres ini memilih galah yang lain. Itu dia. Dan dia salah duga, salah pilih galah. Yang galah yang dipilih tidak melontarkan dia lebih tinggi, tapi melontarkan dia lebih rendah. Siapa itu? Siapa itu galah yang dipilih? Biar kolom komentar nanti yang netizen ini seneng, Bang, kalau kita kasih pertanyaan. Mereka berebut kasih komentar. Siapa ya? Gitu, siapa ya? Gitu. Ini ada lagi nih, Carta Politika. Carta Politika merilis Bali, NTB, NTT. Rilis 2 Februari. Anies Caimin 8. Aduh. Mana jumutnya nih? 8? 8 apa? 8%. 8%. Oh. Di mana tadi? Di Bali, NTB, NTT. Oh, saya kira wajar lah. Wajar, ya. Terutama kalau kita bicara NTT dan Bali, ya. Anies kan? Iya. Kalau di Bali kan mayoritas masyarakatnya Hindu, di NTT Katolik dan Protestan. Di NTB sebetulnya harusnya dia bisa kompetitif, ya, Mas Anies, ya. Ya, tapi kan di sana alirannya sama dengan NU juga, kan, Jawa Timur. Betul. Mereka menolak itu. Mirip. Beda, Bang. Nahdlatul Wathon, kan? Nahdlatul Wathon. Padahal kan TGB di 03
3. Mungkin itu juga yang menjelaskan. Ya, Prabowo Gibran 52%. 52%. Prabowo memang populer di sana. Ya, Ganjar Mahfud 37%. Iya. Karena ada TGB, ya kan? Tuan Guru Bajang di situ. Bajang, ya. Mantan gubernur, tokoh Nahdlatul Wathon. Ya, itu karena rasa nggak enak aja orang NTB itu ngasih gitu. Ya kan? Masa sih ada TGB, masa kita kasihnya di bawah itu sebenarnya apa tuh istilah hadiah atau apa? Courtesy. Kehormatan. Kalau kita lihat lagi survei-survei ini, Populi menyebut pemilih PDIP yang memilih Ganjar Mahfud berkurang 10%. Kalau saya ingat ya Bang ya. Jadi kalau kita bicara pilihan partai politik kepada calon presiden, pada hari ini yang paling solid itu adalah Gerindra kepada Prabowo. Itu 90-an%. Ya. Nah, biasanya yang paling tinggi juga pilihannya kepada calon presidennya, artinya istilah akademisnya itu straight ticket voting, milih partai dengan milih presiden itu sama gitu ya. Kalau beda itu namanya split ticket. Itu biasanya PDI Perjuangan. Nah, misalnya dulu 2019. Ya. PDI yang milih Jokowi 95%, 96%. Iya. Nah, tapi pada hari ini, saya ini nggak lihat surveinya Carta atau Populi nih Bang ya. Saya mengingat cerita survei-survei yang sebelumnya. Itu cuma 70-an% Bang. Bahkan ada yang di bawah 70%. Iya. Nah, itu maksud saya bahwa PDI Perjuangan ini pun sebetulnya suaranya itu keambil oleh pasangan Prabowo Gibran. Ya. Dan itu yang menyebabkan suaranya Mas Ganjar bisa jadi, boleh jadi nanti di bawah PDI Perjuangan, Bang. Ya, makanya misalnya yang milih PDI misalnya 18% gitu. Ganjar Mahfud cuma berapa? 16 misalnya. 16. Atau 15 misalnya. Ya. Berarti kan 3%-nya kan keambil. Ketarik gitu. Jadi ya partai-partai yang lain kayak Golkar sudah 70%. Nah, ini mau digenjot jadi 80%, 85%. Demokrat sudah 70-an%, mau digenjot jadi jadi 80%, 90%. Nah, memang kasus Mas Ganjar ini menjadi menarik. Karena kalau kita bicara tadi PDI Perjuangan, P3, saya lihat di data survei, saya lupa yang melakukan survei, itu P3 justru yang ke Ganjar Mahfud paling kecil, Bang. Iya ya. Paling kecil, ya. Mayoritas justru memilih Prabowo Gibran, lalu kemudian ke Anies Muhaimin, Bang. Gitu. Jadi memang posisi partai koalisinya Ganjar Mahfud ini tidak menguntungkan sama sekali. P3-nya dia nomor bontot, dan itu sebetulnya udah pernah terjadi tahun 2004. Saya ingat waktu itu yang orang P3 yang milih Hamzahas cuma 30% saja. Nah, sementara PDI Perjuangan juga nggak bisa solid, Bang. Cuma 60-70% saja orang PDI yang memilih Ganjar Mahfud, Bang. Gitu. Ya makanya kalau kita lihat posisi P3 sekarang ini kan seperti orang pakai jas tapi nggak pakai celana. Iya kan? Atau pakai jas nggak pakai sarung. Kalian pakai jas ini Bang. Nggak pakai sarung kan? Nggak pakai sarung, iya. Ya dong kan bawahnya kan hilang. Karena tadi kan betul tidak mendukung Ganjar dan betul. Hanya elitnya saja. Hanya elitnya aja. Kan kalau elit kan baju kita ibaratkan jas. Betul. Ini pemilihnya kan konstituennya sarung. Iya, memang konstituennya P3 kan kaum sarungan kan. Makanya kita pakai istilah sarung Bang, bukan celana tadi. Iya, betul. Saya setuju, sarung aja. Sarung. Apalagi kan memang P3 ini kan basisnya kiai kan, santri-santri. Nah ini kita menarik juga sebenarnya membahas soal Populi karena yang terbaru ya. Populi yang paling baru nih. Nah, nih. Jadi pada survei Populi terbaru 79,9% masyarakat mau pilpres sekali putaran. Yeay. Masih kalah sama saya. Kenapa? Saya kan 100. Iya. Itu kan abang, ini kan masyarakat. Ini kabar baik, Bang. Karena apa? Karena kira-kira beberapa bulan yang lalu mereka punya pertanyaan seperti ini. Angkanya itu 70%. Mungkin kalau nggak salah ini ada grafiknya, saya ingat nih, ada kenaikan dukungan terhadap sekali putaran itu. Gitu. Dan ada Kodari di sana, Bang, sebagai ketua umum gerakan sekali putaran. Tadinya waktu di awal, Abang bisa cek, Bang. Orang pertama, lembaga pertama yang bilang potensi sekali putaran itu adalah Kodari dan Indobarometer. Iya, bisa cek itu, Bang. Jadi kalau sekarang ada publikasi potensi sekali putaran, itu ketinggalan 3 bulan dengan kita. Makanya kasihan ya. Ya namanya juga kan mereka kan follower. Iya. Nah, tadi apa yang ada 16 tadi?
yang menginginkan 2 putaran hanya 16,6%. Gitu kan. Lalu alasan hemat biaya 29%. Supaya pemerintah dan layanan publik kembali normal 13%. Yang paling banyak itu justru supaya cepat ada kepastian, Bang. Ya, segera jelas siapa pemimpin 41%. Betul. Jadi masyarakat kita ini sebetulnya ingin cepat ada kepastian politik. Ya. Nggak heran tuh makanya kenapa quick count itu begitu populer. Karena kan itu memberikan kepastian seketika. Coblos TPS tutup jam 1, jam 3, jam 4 sudah ada hasil gitu. Kalau kita mengharapkan laporan resmi dari KPU 4 minggu, 5 minggu gitu. Rupanya itu berlaku bukan hanya kepada hasil quick count tetapi juga kesimpulan finalnya siapa yang menang. Gitu. Jadi mayoritas masyarakat ternyata memang ingin cepat kepastian dan karena itu ya lebih memilih sekali putaran. Nah, kenapa gerakan sekali putaran ini juga bisa populer ya? Karena memang mengena dengan hati masyarakat, Bang. Kita kalau punya gagasan, ide itu cocok dengan masyarakat itu dia cepat populer. Nah, Pak Prabowo Gibran ini kan tanda-tanda bahwa mereka menang kan sebetulnya kelihatan dari hal-hal yang cepat populer. Istilah gemoy awalnya dilontarkan oleh seorang generasi Z, lalu kemudian diikuti oleh semua orang. Lalu Pak Prabowo yang mengekspresikan kegembiraannya dengan cara joget begini kan, dan begini-begini itu kan. Kemudian ternyata bisa jadi senam. Lalu kemudian gerakan-gerakan ini ketemu lagu yang sangat populer, lagu Oke Gas itu. Ya, Oke Gas. Nomor 2 Torang Gas kan gitu kan. Itu kan kalau nggak tidak mengena di hati masyarakat, nggak mungkin populer, Bang, nggak mungkin viral gitu. Lalu kemudian versi kartun dari Prabowo Gibran juga kok kena banget gitu loh. Ya, saya pernah melihat bagaimana versi kartun itu dicobakan untuk pasangan 01 sama 03. Cukup bagus juga, tetapi kok kayak nggak dapat feel-nya gitu loh. Nggak pas ya. Nggak dapat feel-nya. Yang jelas, kalaupun misalnya dibikin versi kartunnya, kan sudah jadi follower. Misalnya nah, kalau follower itu nggak bisa ngikut yang sudah kalau kita bicara apa tuh film yang kucing sama tikus tuh apa? Tom and Jerry. Tom and Jerry kan. Kalau diganti kan bukan kucing bukan tikus kan jadi nggak cocok kan? Iya kan? Gitu. Misalnya dibikin versi kartunnya. Misalnya, Bang. Ya, misalnya begini. Ya kan? Kucing dan tikus diganti misalnya sama harimau ataupun kijang nggak menarik, nggak dapat gitu. Feelnya nggak dapat. Nah, ini kita lihat terakhir ini survei Populi Center lagi untuk partai politik. PDI Perjuangan masih tinggi 17,4%, Gerindra 16%, Golkar 11,7%. PKB 9,5%, Demokrat 6,4%, PAN 6,3%, Nasdem melorot menjadi 5,1%, P3 2,3%. Yang lain nggak ada, PSI, Gelora apa nggak ada ya? Kenapa yang lain nggak ada kata melorotnya, tapi Nasdem ada melorotnya, Bang? Apa tambahan melorot itu kenapa sih, Bang? Ya kan dia kan 9,6 sekarang. Oh, saya kira karena pengalaman masa lalu. 9,6 terus melorotnya kan 5,1. Kalau PAN memang segitu. PAN yang segitu. Iya. Demokrat memang segitu, PKB segitu. Kenapa Nasdem itu turun? Nah, makanya saya bilang melorot. Harusnya dia di sini 9%. Iya. Jadi kalau lihat hasil survei ini, Bang, ya kita sedang menunggu siapakah kira-kira pemenang pemilu legislatif. Apakah masih PDI atau muncul juara baru yang namanya Gerindra. Nah, kalau misalnya Gerindra yang menang, maka kita akan memiliki unified government. Jadi presidennya dari Gerindra, DPR-nya juga dari Gerindra. Kalau yang menang adalah PDI Perjuangan, yang jadi ketua DPR adalah PDI Perjuangan, maka kemudian ini namanya divided government. Eksekutif dikuasai oleh Gerindra, legislatif dikuasai oleh PDI Perjuangan. Tetapi dari survei ini kelihatannya kekuatan politik di DPR ini nanti akan lebih merata. Tidak ada yang sangat-sangat dominan, ya. Dan karena itu hemat saya keterampilan politik untuk bisa mengelola perbedaan yang ada, untuk bisa membangun konsensus itu sangat-sangatlah penting. Jadi presiden kita itu kita harapkan orang yang merangkul, bukan memukul. Orang yang orientasi konsensusnya itu sangat kuat ya. Kalau mengacu kepada acara debat kemarin,
ya yang pidato akhirnya merangkul Ya. itu adalah Pak Prabowo. Ya, ya. Calon yang lain justru begitu penutupan malah mukulnya lebih keras, malah makin keras. 03 Makin gas, makin gas. makin kencang. Padahal penutupan harusnya merangkul, ini dia makin mukul. Karena dia pikir ini sesi terakhir, kapan lagi mukul kalau nggak sekarang. Pukulan terakhir ya Bang ya. Nah, Iya. padahal salah dia kan. Iya. Kemudian yang juga punya pengalaman konsensus tentunya Pak Prabowo ya bersama dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo itu dia pasti akan lebih punya empati kepada partai-partai yang lain. Karena apa? Karena dia pernah pada posisi dirangkul. Dia pernah pada posisi yang kalah dan dirangkul. Jadi dia tahu psikologi dan perasaan yang dikalahkan itu seperti apa. Dan bagaimana cara merangkulnya yang elegan. Supaya kemudian timbul konsensus dalam pemerintahan. Saya kira pasti nanti dirangkul semua lah. Cuman kan tinggal mencari posisi Anies itu sebagai menteri apa. Kayaknya Menteri Kebudayaan Bang, udah ketemu kemarin. Dalam debat terakhir kemarin sudah muncul. Menteri Kebudayaan ini kan harus berbudaya dulu. Ya kan? Nggak cocok lah. Nggak, saya kira memang. Iya. Kalau begitu kembali ke usul saya yang dulu aja. Menteri Luar Negeri. Cocok juga. Hah? Nggak cocok. Kenapa Bang? Kan nanti yang diurus, ngomong Bang. Yang diurus Oki aja nanti. Udahlah. Iya. Paling sebenarnya Anies ini paling tepat One Team Press. One Team Press. Ya, anggota One Team Press. Karena? Ya artinya kan dia banyak pikiran-pikiran dia, masukan-masukan yang untuk bisa dia sampaikan kepada presiden, gitu kan? Itu. Dan kedua, kalau tidak ya sudah Pak Surya Paloh ajak Anies menjadi ketua umum Nasdem aja. Oke. Ya, itu kan? rasanya nggak mungkin. Hah? Menurut saya ketua Nasdem berikutnya udah kelihatan. Dia harus Prananda Paloh. Ya, ada Ahmad Ali juga, Prananda, macam-macam di situ kan. Bertarungnya lebih berat dari Pilpres. Iya. Nah, kalau Ganjar ini, ya Ganjar menteri apa bagusnya itu ya? Menteri dalam negeri. Nggak mungkin lah. Gini. Menpan RB. Mungkin iya, ya. Mungkin kan ya. banyak bicara mengenai. Dan gubernur punya pengalaman ya. Birokrasi, Menpan RB bersih. Ya itu yang kan beliau tonjolkan selama ini. Menpan RB. Jadi Menteri dalam negeri itu menurut saya orangnya harus merangkul juga ya, dan nggak boleh arogan, harus luwes. Kayak Pak Tito lah. Pak Tito kan orangnya luas kan. Atau gini deh, biar nggak jadi problem nanti 2029, kasih One Team Press aja dua-duanya. Jangan Bang, nanti debat kandidat. Gitu? Iya. Di dalam? Debat kandidat antara Anies sebagai One Team Press dan Ganjar sebagai One Team Press. Nanti, debat sama Pak Prabowo. Jadi One Team Press-nya nanti akan muncul menjadi dua kubu. Kubu A dan kubu B. Ya, nanti di One Team Press itu ada pula panggung kan? Iya. Lupa mereka lupa ini bahwa ini udah bukan kampanye lagi. Lagi. Aduh, parah. Baik Master Q, kita sudah sampai ke 30 menit lebih. Ya. Saya kira kita cukupkan dulu soal survei ini. Nanti mungkin berapa hari. Saya menunggu Bang survei-survei yang lain. Ya. Bang, nanti kita bahas lagi ya. Konfirmasi angka 50% ini. Mudah-mudahan ya temuan-temuan survei yang lain juga saling memperkuat dengan temuan dari Populi Center ini. Dan nanti kalau saya kesini lagi, mudah-mudahan saya peluk Abang lagi. Enggak, sekarang saya sudah tahu. Saya duluan yang peluk. Terima kasih Master Q. Nanti kita kawan-kawan sekalian, nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan Mr. Q. Ya, untuk kita mendapatkan gambaran-gambaran politik ke depan seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.